Bismillahirrahmanirrahim. Babus samin fi fadilatil adzan. Bab ke-8 menjelaskan tentang keutamaan azan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adzana li sholati, siapa orang yang azan untuk salat sab'a sinina 7 tahun. Jadi orang yang azan untuk salat 7 tahun muhtasiban karena mengharap ridha Allah, kataballahu lahu bara'atan minan nar, niscaya Allah catat baginya kebebasan daripada siksa api neraka. Jadi kalau ada orang yang azan selama 7 tahun, azan untuk sholat dan semata-mata dia mencari ridho Allah, maka Allah catat baginya kebebasan daripada siksa api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adzana khamsa sholawatin, siapa orang yang adzan 5 waktu, imanan wa ihtisaban, karena iman kepada Allah dan berharap pahala Allah, ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, niscaya diampunilah baginya dosanya yang telah lalu. Artinya dosa yang telah dia kerjakan, maka dengan sebab dia azan 5 waktu, maka dosanya diampuni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satun ya'simuhumullahu ta'ala bin adzabil qabri, ada 3 mereka yang Allah jaga daripada siksa kubur. Yang pertama asyahid, orang yang mati syahid, wal muadzin, orang yang azan, wal mutawaffa yaumal jum'ati, dan orang yang wafat pada hari Jumat, wa lailatul jum'ah, dan juga wafat pada malam Jumat. Mereka inilah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah daripada siksa kubur. Jadi orang yang mati syahid dan orang yang azan dan orang yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat, mereka dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah dari siksa kubur, diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, law ya'lamun nasu ma fin nida, sekiranya manusia tahu tentang pahala yang ada pada azan, wasofil awal, dan orang yang berada pada sof pertama, summa lam yajidu, kemudian dia tidak mendapatkan itu, tidak ada kesempatan buat dia, tidak mendapat peluang untuk bisa azan dan berada di sof pertama salat, illa ayastahimu, kecuali mereka harus mengikuti undian, alaihi lastahamu, niscaya atau pasti mereka ikut undian atau mengundi. Walau ya'lamuna ma fit tahjir, dan sekiranya manusia tahu apa yang ada dalam menjegerakan sholat, menyegerakan waktu untuk sholat, lastabaku ilaih, niscaya pasti mereka berlomba-lomba. Walau ya'lamuna ma fil atamah, dan sekiranya manusia tahu apa yang terdapat pada, atau pahala apa yang ada pada sholat isya dan subuh, la atauhuma, niscaya mereka akan mendatangi sholat isya dan sholat subuh itu, walau habwan, sekalipun mereka harus merangkak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida faqabbala ibhamaihi, siapa yang mendengar azan lalu mengecup kedua ibu jarinya, fa wada'a ala ainahu, lalu dia diletakkan di atas kedua matanya,
Wa qala sambil berkata marhaban bi dzikrillahi ta'ala. Qurratu ayunina bika ya Rasulullah. Fa ana syafi'uhu, maka saya memberikan syafaat kepadanya pada hari kiamat, yaumul kiamat. Maka saya adalah syafaatnya, penolongnya pada hari kiamat. Wa qaiduhu, dan penuntunnya ilal jannah, ke surga. Jadi ketika kita mendengarkan azan, kemudian kita kecup kedua ibu jari kita, lalu kita letakkan di atas kedua mata kita sambil berkata marhaban bidzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah, maka kata Nabi, saya adalah pemberi syafaatnya pada hari kiamat, saya adalah penolongnya pada hari kiamat, wa qaiduhu, dan penuntunnya ilal jannah, ke surga. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, idza kana waktul adzan, apabila waktu adzan, putihat abu-abu sama, maka pintu-pintu langit dibuka, wastujibad doa, dan segala doa diijabah oleh Allah. Wa idza kana waktul iqamah, dan apabila waktu iqamah, lam turadda da'watuhu, niscaya tidak ditolak doa-doanya. Karena itu kita di antara waktu azan dan waktu qomat disunahkan untuk banyak berdoa, karena waktu-waktu tersebut adalah waktu diijabah oleh Allah dan segala doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain, man qala indal adzan, siapa orang yang mengucapkan ketika azan marhaban bil qailina adla, marhaban bis salawati ahla, kata bahwa ta'ala, niscaya Allah catat baginya, lahu baginya, alfa hasanatin, yaitu 1000 kebaikan, wa maha anhu, dan Allah hapus darinya, alfa sayyiatin, 1000 kesalahan, wa rofa'a lahu alfa darajatin, dan Allah angkat baginya 1000 derajat. Artinya ketika kita mengucapkan azan, mengucapkan marhaban bil qailina adla, marhaban bis salawati ahla, ketika azan dikumandangkan, ya. Jadi orang yang mengucapkan ketika azan dengan ucapan tadi marhaban bil qailina adla, marhaban bis salawati ahla, maka kata Nabi, Allah catat baginya 1000 kebaikan, dan Allah hapus darinya 1000 kesalahan, dan Allah angkat derajatnya 1000 kali. Itu, ya. Jadi ketika kita azan, kita ngucapin ini, maka kita diberikan pahala 1000 kali, dihapus salah kita 1000 kali, dan ditinggikan derajat kita juga 1000 kali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sami'al adzan, siapa orang yang mendengarkan azan, walam yakul misla maqala al muadzin, lalu tidak mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh seorang muadzin, yumna'u minas sujudi yaumal qiyamah, niscaya dia dilarang daripada sujud pada hari kiamat, idza sajadal muadzzinuna, apabila para muadzin sujud. Jadi orang yang mendengar azan kemudian tidak mengikuti azan, tidak mengikuti ucapan seorang muadzin, misalnya hayya 'alas shalah, lalu kita enggak ikutin apa bacaan itu dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah,
Atau ketika muadzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, nah kemudian kita tidak mengikuti asyhadu alla ilaha illallah, maka nanti kita tidak diperkenankan untuk sujud kepada Allah pada hari kiamat beserta para muadzin yang sujud kepada Allah. Oleh karena itu, hendaklah kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh seorang muadzin ketika mereka mengucapkan atau melafalkan kalimat azan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, salah satun fi zilil arsy, ada 3 orang yang berada di bawah naungan arsy, yaumal la zilla illa zillu, pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan arsy. Yang pertama, imamun adil, itu imam yang adil. Imam yang adil nanti berada di naungan arsy. Wa muazzinun hafiz, muadzin yang istiqomah, yang senantiasa menjaga adzan ketika datang waktu sholat. Wa qari'ul Qur'an, dan orang yang membaca Quran, yaqra'u fi kulli lailatin, dia baca Quran setiap malam, mi'atai ayatin 200 ayat. Ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Kita tahu tentang keutamaan-keutamaan daripada azan. Wallahu a'lam bishawab.